Pemirsa Khazanah, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang banyak keturunannya. Menurut mitos, mereka tidak mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adab, dan pemimpinnya. Ada yang menyebut mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter. Dan ada yang menyebut tubuh mereka sangat pendek, hanya beberapa sentimeter. Konon telinga mereka panjang, tapi mitos ini tidak ada dasarnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 menyebut, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang kasar dan biadab, selalu membuat onar, sering menghancurkan daerah sekitar tempat tinggal mereka, bahkan membunuh. Sehingga membuat resah para penduduk di sekitar tempat tinggal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Karena itulah saat Raja Zulkarnain tiba, para penduduk mengadu pada Raja Zulkarnain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Masyarakat sekitar mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Raja Zulkarnain. Maka Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Ya'juj dan Ma'juj ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Menurut orang-orang barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, orang Macedonia, Yunani, yang berkuasa selama 330 tahun, membangun kota Iskandaria atau Alexandria dan murid Aristoteles, memerangi Persia dan menikahi putrinya, mengadakan ekspansi ke India dan menaklukkan Mesir. Imam Asy-Syaukani menolak pendapat itu karena hal ini mengisyaratkan bahwa ia seorang kafir dan filsuf. Padahal Al-Quran menyebut Zulkarnain sebagai sosok yang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang saleh, seorang pengembara dan petualang yang menjelajahi bumi, menebar keadilan. Ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk yang sering diganggu Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain membangun sebuah dinding pemisah. Zulkarnain meminta biji besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit, lalu api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin dan tidak bisa dipanjat. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan keluar dari kurungannya sebelum janji Allah tiba. Dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah di ambang pintu. Mereka keluar setelah Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Menjelang kiamat nanti, dinding yang mengurung mereka akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Proses terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, di antara bangsa-bangsa manusia, tidak ada bangsa yang sekuat Ya'juj Ma'juj, sekejam Ya'juj Ma'juj, dan sebanyak Ya'juj Ma'juj. Namun tidak disangka bahwa kelak yang membebaskan mereka dari tembok yang kokoh dibangun Zulkarnain adalah kalimat Insya Allah. Artinya, jika Allah berkehendak. Inilah kalimat zikir yang menumbangkan dinding baja yang sangat kokoh. Peristiwa Zulkarnain yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj ini sebelumnya tidak diketahui kaum muslim. Tapi para ahli kitab banyak yang mengetahui cerita-cerita umat terdahulu dari kitab-kitab mereka. Itu sebabnya cerita ini baru terungkap setelah kaum Quraisy menguji kenabian Muhammad SAW. Saat itu kaum kafir Quraisy mengutus An-Nadar bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ith menemui Rasul SAW.
Keduanya menguji Nabi dengan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Kedua, bagaimana kisah Zulkarnain? Dan apa yang dimaksud dengan ruh? Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang itu, esok akan saya ceritakan dan saya jawab. Akan tetapi Rasulullah SAW lupa mengucapkan insya Allah atau jika Allah berkehendak. Akibatnya, wahyu yang biasanya datang setiap kali beliau menghadapi masalah terputus selama 15 hari. Sementara orang-orang Quraisy setiap hari selalu menagih janji kepada Rasulullah SAW. Mana ceritanya? Besok, besok, besok. Ketika itu Rasulullah SAW sangat sedih, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu surah Al-Kahfi yang isinya jawaban 2 pertanyaan pertama, sementara pertanyaan ketiga berada dalam surah Al-Isra ayat 85. Allah berfirman pada akhir surat Al-Kahfi, janganlah kamu sekali-kali mengatakan, sesungguhnya saya akan melakukan hal ini esok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Orang semulia Rasul SAW yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang pun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lupa mengucapkan insya Allah atau jika Allah menghendaki. Tentu ada rahasia besar di balik kalimat insya Allah. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia ketika semua rencana sudah matang dan pasti, janganlah mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan esok, tetapi harus diikuti dengan ucapan insya Allah. Sebab ucapan sesungguhnya aku akan mengerjakan esok adalah ucapan kepastian bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Lalu siapa yang menjamin itu semua terjadi? Siapa yang menjamin ia bisa hidup sampai hari esok? Tentu saja semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa membuat rencana dan berikhtiar, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Manusia terlalu lemah untuk mengucapkan pasti, karena Allah sebagai sang pemilik badan ini dapat berkehendak lain. Lihatlah kalimat insya Allah ini, kata-kata yang ringan tapi memiliki makna yang sangat dahsyat. Celakanya kalimat ini sering disalahartikan banyak orang. Sebagian kita justru memandang kalimat insya Allah sebagai ungkapan memperhalus penolakan. Misalnya, orang mengundang kita untuk menghadiri hajatan. Jika kita tidak bisa datang, seringkali keluar ucapan insya Allah hanya untuk memperhalus penolakan. Padahal mestinya langsung saja menjawab, maaf, saya tidak bisa datang karena ada keperluan. Jika memang bisa datang dalam undangan itu, mestinya yang harus kita sampaikan adalah insya Allah saya datang. Lihatlah kedahsyatan ucapan insya Allah atau jika Allah berkehendak. Kalimat yang ringan dan mudah diucapkan ini bisa menjebol dinding kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj selama berabad-abad lamanya. Sejak dikurung Raja Zulkarnain, kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha melobangi dinding kurungan mereka. Usaha itu tak pernah berhenti hingga saat ini dan terus berlangsung hingga akhir zaman, sampai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Dan jika tiba saatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepada mereka untuk mengucapkan kalimat kunci yang dapat membuat dinding itu bisa dijebol dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat insya Allah, artinya jika Allah berkehendak. Semua itu dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikan dinding itu seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok, insya Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah. Mereka kembali ke tempat mereka menggali, mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj mungkin saja tidak sengaja mengucapkan kata-kata insya Allah.
atau memang diberikan ilham Allah agar mengucapkan kalimat itu, sehingga lubang yang setiap hari dibuat dan selalu kembali seperti sedia kala tiba-tiba tetap berlubang hingga akhirnya berhasil keluar dari kurungan setelah pemimpinnya mengucapkan kalimat insya Allah atau jika Allah berkehendak. Bagi kita orang beriman, tentu kata-kata insya Allah ini atau jika Allah berkehendak memiliki arti dan pengaruh besar dalam kehidupan. Jika kaum perusak sekelas Ya'juj dan Ma'juj saja berhasil, walaupun tanpa sengaja mengucapkan insya Allah atau jika Allah berkehendak, bagaimana halnya dengan kita? Apalagi jika disertai dengan kesadaran dan penuh kepastian mengucapkannya. Yakinlah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Dialah sebaik-baik penepat janji. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, setelah berhasil menjebol dinding kokoh yang dulu dibangun Zulkarnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala melepas Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang kejam dan buas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan para pemanah dan perisai mereka. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan mereka Ya'juj dan Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, dulu di sini pernah ada air. Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Ya'juj dan Ma'juj, penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Gelombang dahsyat Ya'juj dan Ma'juj tak bisa dihalau oleh siapapun di muka bumi, bahkan Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukmin. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj seraya berfirman, kumpulkan hamba-hambaku ke gunung Athur. Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka tatkala mereka sedang asik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan bahwa mereka semua, Ya'juj dan Ma'juj, telah mati dalam keadaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, wahai semua kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu. Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk, penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim.
Kaum Ya'juj dan Ma'juj berhasil lolos dan menjebol dinding baja yang dibangun oleh Raja Zulkarnain berkat kalimat zikir yang tak disengaja. Hanya dengan mengucapkan insya Allah, dinding yang mustahil ditembus pun berhasil jebol dengan kalimat zikir. Ironinya, kekuatan dan kebengisan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang tak bisa dihalau oleh siapapun di muka bumi, bahkan Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya tak mampu menghalaunya, ternyata hanya takluk oleh kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir kaum mukmin yang dipimpin Nabi Isa alaihissalam, kaum Ya'juj dan Ma'juj tumbang seluruhnya, yang berjumlah tak terhitung itu mati mengenaskan. Begitu besar keutamaan dan nilai dari ibadah zikir, bahkan sangat tidak sebanding antara upaya dan energi yang dikeluarkan untuk berzikir dengan keutamaan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslim untuk banyak berzikir tanpa dibatasi jumlahnya. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zikir menjadi pembeda seorang yang hidup dan mati. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan yang tidak pernah berzikir kepadanya bagai orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi bila dikenai air. Rasul ditanya, apa penawarnya wahai Rasulullah? Rasul menjawab, mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Siapa yang senantiasa melantunkan zikir, hatinya bisa hidup. Sebaliknya orang yang jauh dari zikir, hatinya terancam mati. Hati yang hidup atau mati selanjutnya akan menentukan moral dan perilaku seorang muslim. Demikian pula juga akan menentukan nilai dan kualitas kehidupan seorang muslim. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.